Halo, saya Dr. Gigi Ria. Justru banyak gigi yang berlubang pada awalnya tidak terasa sakit. Karena di tahap awal biasanya lubang itu masih ada di permukaan luar gigi. Sehingga pasien merasa kayak masih aman aja dan akhirnya pasien pun menunda perawatan. Padahal kamu perlu tahu nih, walaupun belum terasa sakit tapi proses kerusakan tetap berlangsung. Kalau lubangnya dibiarkan, bakterinya bisa masuk lebih dalam hingga mendekati saraf gigi. Nah, pada kondisi seperti ini biasanya sudah muncul keluhan seperti rasa ngilu, sakit saat makan manis atau dingin, nyeri saat mengunyah, dan bahkan nyeri berdenyut spontan. Kalau sudah terlalu dalam seperti ini, perawatannya bukan hanya tambal biasa. Karena itu, semakin cepat ditangani, perawatannya akan jauh lebih sederhana, lebih nyaman untuk pasien, dan secara biaya tidak terlalu mahal. Jadi jangan tunggu sakit dulu baru periksa, apalagi mau masuk musim liburan. Dok, kasih tahu dong alasan kenapa gigi bergejal harus dipasang kawat gigi. Wah, pertanyaan menarik nih. Banyak pasien ingin memasang kawat gigi, tujuannya hanya untuk memperbaiki penampilan. Faktanya, tidak hanya itu. Ini cerita pasien saya. Pasien berumur 18 tahun, ingin memasang kawat gigi karena tidak percaya diri akibat giginya yang berjejal. Setelah saya cek keseluruhan giginya, saya lihat banyak sekali karang gigi. Dan pasien mengeluh karang giginya mudah sekali muncul. Setelah dilakukan perawatan gigi, hasilnya tentu susunan gigi menjadi lebih rapi. Nah, akibatnya gigi menjadi mudah dibersihkan. Dan karang gigi pasien juga menjadi berkurang. Pasien merasa dalam mengunyah menjadi lebih mudah. Dan kebiasaan mendengkur pasien juga menjadi hilang. Perlu alasan apa lagi nih kamu menunda perawatan kawat gigimu? Beberapa pasien datang dengan keluhan yang hampir sama. Gusi belakang sering terasa nyeri, kadang bengkak, tapi hilang timbul. Saat diperiksa, ternyata penyebabnya adalah gigi bungsu yang tumbuh miring. Banyak yang bertanya, kenapa bisa seperti itu? Salah satu penyebab paling sering adalah karena ruang rahang yang terbatas. Seiring pertumbuhan, gigi bungsu tidak mendapatkan cukup ruang untuk tumbuh dengan posisi normal. Akibatnya, arah tumbuhnya menjadi miring, bahkan bisa menekan gigi di depannya. Dalam kondisi seperti ini, masalah biasanya tidak langsung terasa, tapi seiring waktu bisa memicu nyeri, peradangan, bahkan gangguan pada gigi sebelahnya. Karena itu, pemeriksaan sejak awal penting dilakukan untuk mengetahui posisi gigi sebelum menimbulkan keluhan yang lebih besar. Kalau kamu merasa punya keluhan yang mirip, pemeriksaan lebih awal bisa membantu mengetahui kondisinya dengan lebih jelas. Kontak iDentistry untuk buat appointment sekarang. Halo Fem3, dengan Dr. Hatta lagi nih. Beberapa waktu lalu, saya menangani satu kasus. Cukup sering sebenarnya saya tangani kasus ini, yaitu gigi impaksi atau gigi bungsu. Awalnya bagi pasien tidak terlalu mengganggu kondisi seperti ini. Namun lama-kelamaan, pasien merasa tidak nyaman. Nah, di kasus seperti ini, sudah terjadi kerusakan pada gigi, tidak hanya pada gigi bungsunya, namun terlihat kerusakan pada gigi tetangganya. Di sini terlihat adanya lubang pada gigi tetangganya, sehingga menyebabkan kerusakan pada gigi dan juga pada gusinya. Dari situ kami jelaskan bahwa kondisi gigi seperti itu akibat penundaan perawatan, sehingga perawatan kelanjutannya akan lebih kompleks. Ini yang sering terjadi. Pasien sering menunda perawatan, padahal proses kerusakan terus berlangsung. Pada kasus gigi impaksi, rasa nyeri bukan hanya menjadi patokan. Kita juga harus mempertimbangkan bagaimana kerusakan terhadap gigi dan juga jaringan di sekitarnya. Nah, kalau kamu merasa gigi kamu seperti ini, nggak ada salahnya melakukan pemeriksaan lebih awal. Dengan pemeriksaan dan perawatan lebih awal, akan meminimalisir kerusakan yang terjadi.
di depan mata. Tapi perlu nggak ya cek gigi dulu? Bayangin lagi liburan, tiba-tiba sakit gigi. Rasa sakit nggak kenal waktu, bahkan saat kamu lagi bersenang-senang. Kenapa cek gigi sebelum liburan itu penting? Yang pertama, bisa mencegah sakit gigi mendadak. 2. Tambalan bocor bisa ketahuan. 3. Karang gigi dan kondisi gusi semuanya dicek. Yang keempat, liburan kamu pasti lebih nyaman. Apalagi kalau liburan lama, keluar kota, keluar negeri, belum lagi kulinernya yang sangat menggiurkan. Jadi, perlu nggak ya cek gigi sebelum liburan? Ya perlu dong. Cek gigi sebentar, liburan kamu tenang tanpa drama. Tapi juga soal kesehatan mulut. Less sugar berarti mengurangi resiko karies. Selalu baca komposisi gula di minuman kesukaanmu. Gunakan sedotan dan kalau nyeruput jangan lama-lama. Sikat gigi dengan benar 2 kali sehari dan ingat selalu bilas dengan air putih. Dan ternyata stres bisa loh ngaruh ke gigi kamu. Kontrol aktivitasmu agar terhindar dari resiko bruxism, gigi sensitif, dan bahkan bau mulut. Scaling tiap 6 bulan sekali dan segera tambal lubang gigi saat dia masih kecil. Terhindar dari sikat gigi berat dan tentunya lebih hemat. Rajin sikat gigi tapi masih bau mulut. Siapa nih yang kesulitan ngilangin bau mulut walaupun udah rajin sikat gigi? Menyikat gigi memang menghilangkan plak gigi, yaitu sumber utama bau mulut dan penyakit gigi lainnya. Tapi kalau kamu masih punya kondisi berikut, karang gigi, lubang gigi, mulut kering, sisa akar gigi, infeksi tenggorokan, infeksi pencernaan, bau mulutmu gak akan hilang dengan sempurna. Konsultasikan ke dokter gigi untuk mengetahui apa penyebab sebenarnya dari bau mulut kamu. Jadwalkan kunjunganmu sekarang ya. Dok, mau tanya dong dok, kenapa harus pakai intraoral scanner? Scanner ini membantu kami mendapatkan hasil yang sangat detail, cepat, dan memberikan kenyamanan bagi pasien. Artinya, perencanaan kawat gigi bisa lebih akurat dan hasilnya lebih optimal. Selain untuk kawat gigi, kami juga menggunakan intraoral scanner untuk perawatan crown gigi, gigi tiruan, bahkan untuk dental screening. Pasien nyaman, tanpa rasa mual, hasil kerja dokter pun lebih presisi. Gimana sih cara memilih dokter gigi untuk keluarga? Pertama, pilih klinik yang bisa menangani anak, dewasa, sampai lansia. Perawatannya lengkap dan didukung alat yang modern supaya perawatan lebih nyaman dan presisi. Sistem appointment jelas, bisa pakai asuransi, dan staf yang ramah itu penting, terutama untuk anak. Lingkungan nyaman bikin seluruh keluarga lebih tenang saat perawatan. Di iDentistry, kami merancang perawatan gigi untuk seluruh keluarga, dari anak kecil sampai lanjut usia. Family Dental Care, ya di iDentistry Dental Clinic. Halo, hari ini saya dapat kasus yaitu adanya lubang atau karies dengan kedalaman dentin atau lapisan kedua dari gigi. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya ada garis kehitaman di bagian permukaan kunyahnya dan juga ada area cukup luas dan cekung pada area dekat pipinya. Seperti itu. Kemudian pada hari ini juga kebetulan kasusnya gusinya sedang bengkak. Kemungkinan disebabkan adanya gigi impaksi di belakangnya atau gigi geraham bungsu yang posisinya tidak bisa keluar pada area belakang dari gigi yang akan kita tambal hari ini. Pada kasus hari ini, karena lubangnya di area yang berhadapan dengan pipi dan juga gusinya di area tersebut sedang bengkak, akhirnya menutupi sebagian dari lubang tersebut. Akhirnya kita membutuhkan pemberian sedikit obat bius dan pemberian sedikit juga benang ke dalam gusi tersebut agar gusi itu turun dan kita bisa lakukan penambalan dengan baik. Sebelum dilakukan penambalan, kita lakukan pembersihan pada giginya yaitu dengan penggunaan bur. Setelahnya kita melakukan penambalan dengan bahan tambalan dari resin komposit. Karies pada pipi atau pada area gigi yang menghadap ke pipi sebenarnya sangat sering terjadi pada pasien. Namun hal ini sangat jarang disadari oleh pasien karena tidak terlihat langsung. Biasanya yang dilihat hanya bagian atas atau permukaan oklusal dari gigi itu saja.
Makanya kita perlu tetap untuk periksa ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali untuk memeriksa apakah ada kondisi tersebut. Dan sebaiknya walaupun tidak ada rasa sakit, segera ditambah. Saya Dr. Gigi Erika dari iDentistry Dental Clinic siap membantu permasalahan gigi Anda. Terima kasih. Ini yang terjadi dalam mulut kamu kalau plak gigi dibiarkan. Plak gigi adalah lapisan lengket yang berisikan bakteri. Jika tidak dibersihkan, maka bakteri akan memecah sisa makanan dan menghasilkan bau mulut yang tidak kamu sadari. Bukan cuma bikin nafas nggak segar, plak juga bisa memicu terjadinya radang gusi atau bahkan gigi berlubang. Nah, solusinya sikat gigi dengan benar, rajin flossing, dan rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan. Nah, buat kamu yang masih sering ngerasa bau mulut, yuk cek kondisi plak gigimu di dokter gigi. Halo Fem3, saya Dr. Hatta. Kali ini dalam seri Case of the Month, ada kasus yang menarik yang akan saya bahas. Pasien ini mengeluh gusinya bengkak setelah lebaran. Ternyata karena kebanyakan makan daging. Kok bisa? Nah, perhatikan baik-baik. Ini mungkin bisa terjadi juga pada Anda. Ini adalah kasus pembengkakan pada gusi. Diagnosisnya sudah periodontitis, yaitu peradangan pada gusi yang kerusakannya sudah mencapai tulang. Penyebabnya bisa karena sisa makanan yang tidak tersikat, biasanya karena serat-serat daging. Perawatannya awalnya dilakukan scaling atau pembersihan karang gigi, dilanjutkan dengan kuretase gusi, nanti dibantu dengan obat kumur dan obat peradangan untuk gusi. Nah, Fem3, jangan tunggu sakit ya. Cek kondisi gigi dan gusimu di iDentistry. Sebagai dokter gigi, saya sering menemui pasien yang datang untuk odontektomi dengan rasa cemas, bahkan sebelum mulai tindakan. Biasanya bukan karena prosedurnya, tapi karena membayangkan bahwa ini adalah sebuah tindakan yang besar. Padahal, pada sebagian besar kasus odontektomi, itu merupakan tindakan bedah minor, di mana hanya diperlukan bius lokal, bahkan tanpa perlu rawat inap. Di iDentistry, setiap tindakan kami awali dengan pemeriksaan yang menyeluruh, mulai dari memeriksa posisi gigi hingga menentukan rencana perawatan yang tepat agar seluruh tindakan dapat dilakukan dengan senyaman mungkin. Jangan ragu untuk melakukan konsultasi pendahuluan melalui WhatsApp. Mau cop gigi bungsu? Ya di iDentistry. Dok, nanya dong. Ya, Sakit nggak sih pakai kawat gigi? rasa khawatir itu wajar karena banyak orang membayangkan prosesnya akan sangat menyakitkan. Pada awal pemasangan, memang ada fase adaptasi. Biasanya ketika gigi bergerak, akan terasa tidak nyaman ketika gigi mulai bergerak. Tapi dengan material dan teknik yang digunakan saat ini, rasa tersebut umumnya masih bisa ditoleransi dan akan berkurang dalam beberapa hari. Maka dari itu, perencanaan perawatan adalah hal yang paling utama. Pergerakan gigi dilakukan secara bertahap dan selalu disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Seiring berjalannya waktu, kebanyakan pasien mulai terbiasa dan merasa prosesnya jauh lebih ringan dari yang dibayangkan. Perawatan ortodonti merupakan perawatan jangka panjang dengan proses yang terarah. Jangan lewatkan waktu kontrol orto agar dapat hasil yang maksimal. Kenapa ya gigi bungsu sering bikin sakit kepala? Banyak pasien yang tidak menyadari bahwa sakit kepala itu bisa berkaitan dengan kondisi gigi bungsu loh, terutama jika mengalami impaksi. Saat gigi bungsu tumbuh dalam posisi yang tidak normal, tekanan yang terjadi dapat memicu peradangan di jaringan sekitarnya. Kondisi ini menyebabkan rasa nyeri yang menjalar pada rahang, telinga, hingga ke kepala. Keluhan ini sering disalahartikan sebagai sakit kepala biasa oleh pasien, padahal sumbernya berasal dari gigi.
Hal ini cukup sering kami temukan pada pasien dengan gigi impaksi. Jika Fentri sering merasakan nyeri di area tersebut tanpa penyebab yang jelas, ada baiknya segera melakukan pemeriksaan pada kondisi gigi bungsu Fentri. Karena tubuh selalu memberikan sinyal, dan pemeriksaan yang tepat akan membantu kita memahami sumbernya dengan lebih akurat. Kamu tahu nggak sih, cuma dari konsultasi 30 menit ke dokter gigi, banyak hasil yang bisa kamu dapetin. Yang pertama, tahu kondisi gigi kamu sebenarnya. Yang kedua, dapat solusi langsung dari ahlinya. Cuma 30 menit, tapi efeknya bisa seharian, bahkan seumur hidup. Jadi, masa iya nggak sempat konsultasi 30 menit buat senyum sehat kamu?